Nah, kita hari ini mau bahas sesuatu yang lagi fenomenal banget nih di media sosial, yaitu tentang Saranjana. Jauh sebelumnya memang sudah ada kota di situ yang namanya itu Saranjana. Jadi ceritanya tuh gini, Kang, ini versi aslinya ya, versi aslinya. Ini menarik nih, karena saya baru dengar nih versi yang ini nih, terus terang nih. Maka Samburanjana itu kemudian menjadi cikal bakal dari nama Saranjana. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di acara kontroversi, toleransi. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Kalau disingkat jadi apa? Apa ya? Jadi Batagor ya? Oh iya, Batagor. Maksa banget sih. Nah, kita hari ini tukeran Iya, tukeran. job desk ya. Pak Helmi-nya nggak ada, jadi kita Iya, tuker-tukeran aja. Tuker-tukeran aja. Jadi yang fans Pak Helmi, mohon maaf ya, tetap jangan unsubscribe, tetap jangan, tapi ya tetap ikutin aja. Ini hostnya lucu ini. Waduh, lucuan Akang kayaknya. Nah, kita hari ini mau bahas sesuatu yang lagi fenomenal banget nih di media sosial, yaitu tentang Saranjana. Jadi Saranjana itu dipercaya oleh sebagian orang sebagai katanya tuh ada kota gaib di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota namanya Kota Baru. Nah gitu. Nah kalau menurut Kang Guru itu gimana fenomena Saranjana? Apa nih, kliniknya atau kita bahas ilmiahnya nih? Kalau dari pandangan Kang Guru lah, karena menariknya itu kan dulu pernah ada di peta tuh seorang ilmuwan Jerman namanya Salomon Muller ya, tahun 1800 berapa gitu. Dia menulis ada peta namanya Saranjana. Iya. Nah, itu yang terus hilang gitu loh. Seakan-akan do mana kok Saranjananya hilang gitu. Nah, bahkan di sana, warga sana ketika misalnya ditanya ya, mungkin warga akan menjawab saya percaya ada Saranjana di sini gitu. Nah, kalau dari Kang Guru sendiri melihat fenomena ini gimana? Saranjananya ada, Kang. Jadi jauh sebelum Pak Salomon Muller itu ya, membahas atau Pak Muller itu kan seorang kartograf, seorang ahli pembuat peta, dan dia jalan-jalan di sana dan akhirnya dia memang menulis di situ ada yang namanya Tanjung Saranjana. Tapi itu kan ditulisnya tahun 1800-an sebenarnya. Nah, jauh sebelumnya memang sudah ada kota di situ yang namanya itu Saranjana. Jadi ceritanya tuh gini, Kang, ini versi aslinya ya, versi aslinya. Jadi dulu tuh di Kesultanan Banjar pas awal-awal mereka ada itu ada pergantian kekuasaan yang tidak mulus. Kan biasanya kalau pergantian kekuasaan di masa lampau itu ada seorang raja kemudian mewariskan tahtanya kepada anaknya gitu ya. Nah, ini anaknya tuh yang satu baik, yang satu kurang baik. Nah, di situ tuh ada sengketa antara anak-anaknya, sengketa segitiga, bapaknya, anaknya yang satu lagi. Nah, terjadi sengketa besar-besaran sampai akhirnya Pak Sultan itu pada waktu itu seperti yang dilakukan oleh banyak raja di masa lampau kalau mengalami masalah yang sama, yaitu kalau punya dua anak dan anaknya bersengketa, maka pisah kerajaannya jadi dua, pecah kerajaannya jadi dua. Nah, begitu. Nah, yang satu menjadi pemilik sah dari kerajaan yang dimaksud itu Kesultanan Banjar, yang satu lagi itu agak kepinggirkan di wilayah pulau laut. Nah, sekarang di Kalimantan Selatan itu ada pulau yang namanya Pulau Laut itu. Nah, di Kalimantan yang Pulau Laut itu, disitulah putra dari raja yang dimaksud itu. Dia bikin kerajaan di sana, dia lebih besar, dia lebih makmur. Nah, itulah yang kemudian namanya adalah kota Saranjana. Raja yang dimaksud yang ada di situ itu namanya adalah Purabaya. Raja Purabaya. Nah, itu sekitar tahun 1600-an sampai tahun 1700-an. Sengketanya itu sekitar tahun 1700-an awal. Nah, ini cerita yang seperti ini kalau masuk ke dalam sejarah itu akan berubah karena gini nih. Dalam sejarah, Akang suka sejarah kan? Betul. Saya guru PKN. Dalam sejarah itu dalam sejarah itu kan ada yang namanya kalau dalam historiografi tradisional itu ada yang disebut sebagai religiomagism, ada yang disebut sebagai istana sentris. Religiomagism dalam metodologi sejarah zaman dulu atau kuno itu adalah segala sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang magis.
Dikaitkan dengan hantu, dikaitkan dengan semua kerajaan-kerajaan kita itu pasti dihubungkannya dengan hantu. Misalkan Ken Arok dihubungkan dengan bahwa anaknya itu sebenarnya adalah Dewa Brahma gitu, yang seperti itu. Nah, termasuk ini juga ketika ada sengketa antara ayah dengan anak, kemudian anak dengan anak, itu adalah sebuah aib yang cukup memalukan. Maka penjaga-penjaga istana pada waktu itu membuat cerita baru bahwa di situ ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Halimun. Nah, Kerajaan Halimun yang sebenarnya merepresentasikan dari kerajaan Kesultanan Banjar itu, di situ ada dua anak yang saling bertengkar, yang namanya adalah Sambu Bitung atau siapa ya? Saya lupa namanya. Dengan Sambu Ranjana. Oke. Tapi sorry Kang, aku potong ya. Ini menarik nih, karena saya baru dengar nih versi yang ini nih, terus terang nih. Oh gitu ya? Iya. Nah, kenapa cerita itu hilang? Lalu berganti jadi kota gaib. Nah ini hubungan yang tadi itu. Jadi kita itu kalau ada aib atau ada apa, maka cerita itu akan dimasukkan ke dalam peristiwa gaib. Misal ketika ini yang dekat aja ya kita, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu pernah nyerang VOC 2 kali di Batavia kan. Ketika kalah, 2 kali kalah, itu istana, pujangga-pujangga istana di sana menulis bahwa kami itu menang sebenarnya. Cuman sengaja kalah untuk membunuh jenderal pengkhianat. Jadi misal ya, Sultan Agung ngirim, "Oi, Panglima, kamu serang itu." Nah, si Panglimanya gagal kan, mati dia di situ. Nah, terus ceritanya itu adalah sebenarnya Sultan Agung itu bisa saja menghabisi VOC dengan kekuatan gaibnya. Tapi yang dilakukan adalah dia pengen menghabisi Panglimanya yang berkhianat, makanya dia kirimkan ke garda terdepan barisan pasukan. Nah, jadi dalam konteks kalau ada sesuatu yang memalukan dalam kerajaan-kerajaan kuno, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau ada yang memalukan, maka itu dimasukkan ke dalam cerita magis. Nah, kisah yang dua anak tadi, Sambu Ranjana dengan Sambu Bitung, saya lupa lah, yang kakaknya itu saya lupa namanya, Bitung atau siapa gitu. Nah, itu langsung dibuat cerita bahwa Sambu Ranjana itu menguasai wilayah gaib, yang kakaknya itu menguasai wilayah dunia manusia. Nah, karena apa? Karena maksudnya, jadi si bapak itu mewariskan tahtanya kepada si kakaknya itu yang baik-baik saja ke dunia, sedangkan yang adiknya itu yang berkhianat, yang nama aslinya sebenarnya adalah Purabaya, itu dilenyapkan, dibunuh karena dia memberontak kepada ayahnya dan kepada kakaknya, memberontak, tapi langsung diceritakan dalam legenda itu dia menguasai alam gaib. Maka Sambu Ranjana itu kemudian menjadi cikal bakal dari nama Saranjana. Gitu kan. Itu cerita awalnya. Nah, maka kejadian itu yang terjadinya tahun 1700-an berubah oleh pujangga istana, kemungkinan ya, oleh para pujangga istana berubah menjadi gaib. Nah, karena itu maka wilayah-wilayah yang di situ, jadi wilayah yang sekarang namanya Kota Baru itu tetap dikuasai oleh Sultan Banjar. Wilayah Pulau Laut yang itu dianggap sebagai tempat dedemit, tempat makhluk halus, itu adalah tempat kekuasaan Sambu Ranjana. Bukan Ferdi Sambu, tapi Sambu Ranjana. Begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi Saranjana. Dan ketika wilayah itu, karena memang pas zaman tahun 1700-an itu, Purabaya itu raja yang hebat, yang bagus. Maka wilayah yang di situ memang rakyatnya lebih makmur daripada wilayah yang Kesultanan Banjar secara umum di situ. Nah, karena itu maka ini memang lebih agung, lebih besar, lebih hebat. Jadi masyarakat kemudian membayangkan bahwa di sana memang ada sebuah kerajaan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Sambu Ranjana berubah menjadi Saranjana, masyarakat menjadi memahami bahwa itu adalah yang ya kota gaib yang di situ apa? Lama-kelamaan di situ beredar jadi istilah Saranjana itu. Nah, ini menarik banget nih guys, pandangan dari Kang Guru ya. Kalau pandangan dari kalian gimana? Berbeda nggak apa-apa ya, asal santun, boleh banget komen di bawah. Iya. Nah, Kang, ini jadi aku juga sempat cari tahu gitu ya tentang Saranjana. Nah, ada temenku nih orang Banjar yang udah kesana nih, riset dia, gitu. Jadi kalau misalnya dia juga sempat nggak percaya nih sama Saranjana nih, walaupun dia orang Banjar gitu ya. Yeah. Tapi hal itu berubah ketika dia kesana nanya sama warga beberapa. Pada percaya gitu loh. Iya. Kok pada percaya ini? Tadi kita ngata-ngatain nih lagi konser di sini lagi gitu. Terus dia punya cerita ya, orang-orang di sana cerita. Iya, betul. Nah, dia jadi panik juga tuh. Hingga akhirnya dia di ceritanya ya mengalami kejadian horor gitu. Nah, aku juga tanya, ada pusatnya nggak sih gitu? Ada pusatnya nggak sih? Ternyata disebut pusatnya itu di desa Oka-Oka di pulau itu. Iya, iya.
Gimana tanggapannya? Emang pusat kerajaan dari Purabaya itu di Oka-Oka. Oh, memang di situ? Emang di situ. Oke. Kok jadi merinding gua? Sebentar lagi kesurupan. Wah. Kesurupan ya. Oh, memang di situ? Iya, memang secara historis ya. Sekali lagi kita menghormati tradisi, kita menghormati leluhur, orang-orang yang ada di sana yang bercerita. Mungkin mereka juga punya pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman magis di sana. Saya juga punya pengalaman magis kan, cerita di channel Akang. punya ini. Tapi dalam perspektif historis, dalam perspektif sejarah, sebenarnya kita menemukan benang merah yang akhirnya masalah selesai, kasus terpecahkan. Bahwa Saranjana itu sebenarnya memang secara legenda disebut sebagai kota gaib, yang Saranjana merupakan kependekan dari Sambu Ranjana, seorang pangeran dari kerajaan atau dari Kesultanan Banjar, begitu. Luar biasa. Nah, nih. iya, kalau misalkan di situ banyak cerita-cerita, misalkan ada orang yang pernah masuk ke sana, ada orang yang tersesat di sana dan peradabannya maju dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu juga sebenarnya lumrah di seluruh dunia. Dan Akang juga pernah mewawancara misalkan orang yang pernah tersesat di gunung, terus menemukan sesuatu yang aneh di sana dan sebagainya. Ya, saya pernah ketemu sama seorang dari Maluku Utara, namanya Drakel. Namanya serem, orangnya juga serem, tapi baik. Nah, dia itu cerita tentang Danau Tolire Besar. Nah, Danau Tolire Besar itu juga di sana serem. Karena di situ katanya ada penunggunya, ada kerajaan jin, ada apa dan sebagainya. Dan dia mengaku kepada saya, dia jalan-jalan di sekitaran Danau Tolire itu, tersesat. Pas dia keluar menemukan pantai, menemukan pemukiman warga dan sebagainya, ternyata itu sudah ratusan kilometer dari sana. Dan beda pulau. Cerita semacam ini itu tersebar luas di Nusantara. Banyak di antara mereka yang tidak terkonfirmasi oleh bukti, tidak terkonfirmasi oleh saksi yang lain. Banyak juga di antara mereka yang layak untuk kita apresiasi, tapi banyak cerita-cerita semacam itu adalah cerita yang pada umumnya ada. Gitu. Jadi kalau misalkan saya pernah menemukan orang yang bersaksi seperti itu, dalam metodologi ilmiah, saksi satu orang itu harus dikonfrontir minimal oleh satu orang yang lainnya. Ada saksi lainnya ya? Ada saksi lainnya. Tapi saya belum pernah sih wawancara orang yang katanya pernah masuk ke Saranjana, belum pernah. Kalau ada di pulaunya pernah gitu. Oh iya. Yang orang situ ya, tapi yang pernah bilang masuk ke kotanya belum pernah. Nah, tapi ini menarik nih, kalau misalnya kita hubungkan ya, sebenarnya ada nggak sih gitu? Kan kemarin sempet viral tuh film Black Panther tuh, Wakanda Forever ya. Nah, Saranjana itu kan digambarkan dengan kota yang luar biasa, modern, lebih modern dari kota yang ada sekarang gitu ya. Apa dia punya pelindung gitu supaya nggak kelihatan gitu? Itu gimana? Ya, kita buka kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kan ada juga desa Wentira kan, kemudian yang desa penari juga ada berarti di ini dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang hayalan-hayalan fisika modern, kita bisa aja menemukan penjelasan-penjelasan alternatif terkait dengan kemungkinan bahwa desa Saranjana atau kota Saranjana sebenarnya adalah pintu gerbang menuju dimensi yang lain atau multiverse yang lain dan sebagainya. Kan keliaran-keliaran fisika itu sekarang lebih terbuka kan. Dan kita bisa menemukan 1001 alasan untuk bisa menjelaskan itu secara fisika gitu. Ya makanya saya bilang tadi itu kita terbuka aja pada kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Tapi pernah ada nggak? Apa? Ditemukan kalau ada kota yang seperti itu gitu. Ini jangan bicara Saranjana ya, di dunia lah. Di dunia kota yang tersembunyi. Seperti Wakanda itu gitu. Enggak lah, jelas enggak ada. Belum pernah ditemuin. Kita belum pernah menemukan yang seperti itu. Ada beberapa. Kalau ada udah rame ya? Ya, kalau ada udah rame. Pindah semua ke situ. Ya ada beberapa misalkan kota-kota yang tersembunyi atau desa-desa yang tersembunyi, yang terisolir, yang sebelumnya orang tidak pernah tahu ada di situ, ternyata di situ ada gitu. Nah, kota-kota yang semacam itu ada. Tetapi kota yang ternyata memiliki peradaban yang berbeda, yang tersembunyi, yang memiliki pelindung dan hal yang semacam itu. Sejauh ini tidak ada bukti empiris. Belum ditemuin ya. Tapi kalau ditemuin menarik juga ya. Pertanyaannya di kota itu bayar pajak apa enggak? Gitu. Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak. Tapi itu namanya Sambu Ranjana. Kan di kita tuh ada yang namanya Sambodo, ada yang namanya Ferdi Sambo, ada yang ke sana ya. Iya. Jadi ini menarik, mungkin teman-teman juga baru dengar versi yang ini, Kang. Oh, iya? Karena jujur aku nyari-nyari
ceritanya segala macam itu, ya yang intinya mendekati itu yang Salomon Muller itu tadi. Karena gini Kang, sebenarnya sumber-sumber itu, ya walaupun memang susah didapat ya, sumber-sumber yang tadi itu memang katakanlah susah didapat, tapi sebenarnya bisa didapat. Masalahnya adalah kalau kita klik Google, maka berita-berita yang muncul itu adalah berita yang paling sering diklik kan, yang paling sering disukai, dan masyarakat kita itu suka pada berita-berita yang bombastis, suka pada berita-berita yang mengandung magis, suka pada berita-berita yang ada unsur-unsur mistisnya. Dan karena itu, maka yang diklik itu, yang sumber-sumber yang paling banyak dilihat itu adalah sumber-sumber yang versi mistik itu. Sumber-sumber yang relevan, dalam tanda kutip yang disesuaikan dengan metodologi ilmiah, itu terkubur di Google itu yang paling bawah gitu. Jadi secara SEO-nya lah ya, Iya. bahasa digital marketing. Iya, ya makanya Terkubur ya. makanya ini juga terkait dengan kebudayaan kita. Makanya sering kali saya sampaikan, Akang, Teteh, semua yang ada di sini, makhluk-makhluk yang melihat dan wah, itu ada yang gelantungan di sini. Kasat mata. Saya selalu pengen menekankan bahwa kita boleh saja percaya misteri, tapi misteri itu harus ditempatkan di atas logika kita. Jadi misal setelah saya berusaha mencari sekuat tenaga tentang misteri yang ada di sini dan saya tetap gagal untuk menemukan penjelasan logikanya, baru saya membuka kemungkinan terhadap sesuatu yang mistik atau sakral. Gitu. Jangan ini misterinya karena nggak terungkap secara ilmiah. Kalau misalkan cuman ada kabar burung, kabar anjing, kabar kucing yang menyebut bahwa di sini tuh ada kota gaib, gitu. Kemudian kita langsung percaya itu itu bukan model saya. Model saya itu adalah di sini ada makhluk. Saya tanya ke 100 orang, saya bikin penelitian di situ, saya melakukan penelitian ilmiah di bawah naungan lembaga terakreditasi terkait dengan akademik, kegiatan akademik, kemudian saya tuliskan di jurnal ilmiah, barulah di situ saya berani mengklaim. Gitu. Mungkin terakhir nih, ada nggak sih kejadian, nggak usah di Saranjana lah, di dunia lah gitu, yang pernah masuk kota gaib dan itu udah dibuktiin, nggak bisa dibuktikan dengan penelitian gitu? Banyak. Apa contohnya? Maksudnya cerita-cerita seperti itu banyak. Yang mendekati akhirnya bisa dibilang ada buktinya, ada saksinya gitu loh, jadi misteri gitu loh. Ada banyak, misalkan yang nggak bisa dijawab sama penelitian gitu. Jadi gini nih, ada sebuah buku tuh yang saya sebel banget karena cerita-cerita yang kita anggap sebagai tidak terbukti itu terjelaskan di buku itu. Judulnya itu adalah Dictionary of Skeptis Dictionary, Skeptis Dictionary, karya Mamang Carroll. Itu saya suka bukunya karena di situ ada penjelasan-penjelasan tentang raksasa, bagaimana penjelasan ilmiahnya, kemudian Marie Celeste yang kapal di segitiga Bermuda. Kita bahas segitiga Bermuda nggak sih nanti kapan-kapan ya? Boleh. Kan di situ ada segitiga Bermuda, kapal lewat situ, pas keluar dari segitiga Bermuda, kapalnya lewat terus lurus, orang-orangnya hilang di situ, sampai sekarang nggak ketemu. Itu pindah dimensi gitu. Atau ada misalkan cerita misalkan Philadelphia Project, kapal laut dipindahkan dengan teknologi teleportasi, setengah hilang setengah ada si kapalnya, dan orang-orang di situ terjebak. Akang misalkan badannya jadi nempel ke lantai gitu karena terjebak, setengah pindah ke alam lain, setengahnya tidak. Ada misalkan Philadelphia Project yang hal-hal yang maksudnya? Maksudnya setengah pindah, setengah iya, jadi dimensi. gini. Jadi orang Amerika Serikat itu dulu sedang bikin teknologi teleportasi. Nah, objek yang dijadikan kelinci percobaannya itu adalah sebuah kapal perang. Nah, di dalam kapal perang itu ada kru-krunya kan, ada apa yang mengendalikan situ. Nah, si kapal itu rencananya mau dipindahkan ke tempat yang lain. Pas mau dipindahin, alat dinyalain, pindah. Setengah pindahnya dong. Jadi si kapal itu setengah transparan, setengah material, setengah tidak. Jadi orang-orang yang kru yang ada di sana yang awalnya ada di geladak, nerobos sampai ke lantai, terus muncul lagi si kapalnya dalam kondisi yang ada gitu. Jadi si orangnya itu setengah-setengah kelihatannya gitu. Jerit-jerit karena bagian dalamnya sudah menyatu dan dengan atom-atom kapal itu. Dan tak lama kemudian mereka mati tentu saja, dan setelah itu kapalnya hilang beneran, pindah ke satu tempat yang kita tidak ketahui. Nah, berita-berita semacam itu banyak kan. Tapi sekali lagi, apakah ada yang mendekati mendekati penelitian ilmiah? Ya, sayangnya belum ada, Kang. Sayangnya belum ada. Ada beberapa proyek misalkan yang dilakukan di negara-negara barat, misalkan proyek Blue Book, buku biru ya, Blue Book. Buku biru? Ya, itu bukan buku kuning? Bukan. Itu Jurumiyah itu.
Dalam Blue Book itu, mereka itu berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya cerita tentang UFO misalkan begitu. Nah, 99% atau 97% mereka temukan bahwa UFO dan sebagainya, cerita-cerita makhluk penampakan yang seperti itu terbukti palsu, Kak. Tapi 3%-nya sampai sekarang belum terjelaskan. Nah, mereka hanya bilang bahwa ini belum terjelaskan, sedangkan kita istilah belum terjelaskan itu kemudian masuk ke dalam kategori bahwa ini adalah mistik, bahwa ini adalah segitiga Bermuda, ini segitiga pengaman, ini segitiga yang akan pakai, ini segitiga dan ya, hal-hal yang lain gitu. Padahal ya orang-orang sana cukup berhenti sampai pada ini masih misteri gitu. Gitu. Itu yang kayak gitu, yang akan pindah-pindah kayak gitu tuh banyak. Yang masuk ke kota satu kemudian hilang itu banyak. Di seluruh dunia itu ada. Oke, luar biasa guys. Pembahasan menarik kita tentang Saranjana pada kali ini. Gimana pandangan kalian? Berbeda nggak apa-apa karena ini kontroversi, toleransi, sisi. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Nah. Awas kalau disingkat. Gimana teman-teman? Kira-kira next episode bahas apa lagi nih? Boleh banget juga komen di bawah. Gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Dan kasih kritik dan saran karena kita joinan tuh baru sekarang baru ini. Sekarang nih. Ganti-ganti jadi host. Oke, kita akhiri saja kan? Kita akhiri saja. Oke, gue Fajar Ditya. Guru Gembul. Undur diri. Ciao.